Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I want more, it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories of the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye spoken. There's never a goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Kurnia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu inflasi. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang yang bersifat secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Inflasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan asalnya, yang kedua berdasarkan kaprahnya. Berdasarkan asalnya, inflasi digolongkan menjadi dua, yaitu satu, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Sedangkan berdasarkan kaprahnya, inflasi digolongkan menjadi empat, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi liar. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menurut penyebab, yaitu tarikan permintaan dan tarikan desakan, tekanan biaya produksi distribusi. Secara singkat, sebab yang pertama, tarikan pemerintah lebih cenderung dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter bank sentral. Sedangkan sebab yang kedua cenderung dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor, yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah, misalnya fakal kebijakan pembangunan infrastruktur dan regulasi lainnya, yaitu penyebab terjadinya inflasi. Inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya inflasi, yaitu teori kuantitas, Keynesian model, markup model, dan teori struktural. Dalam teori kuantitas, teori ini adalah teori yang tertua yang membahas tentang inflasi. Tetapi dalam perkembangannya, teori ini mengalami penyempurnaan oleh ekonomi Universitas Chicago, sehingga teori ini juga dikenal sebagai model kaum moneteris. Teori ini menekankan pada pameran uang berdasarkan dan harapan masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini sebagai berikut: inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang viral. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh harapan, ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Selanjutnya yaitu Keynesian model. Dasar pemikiran model inflasi dan dari Keynes bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga menyebabkan permintaan spektif masyarakat terhadap barang-barang permintaan agregat melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Penawaran agregat akibatnya akan terjerat inflationary gap, keterbatasan jumlah persediaan barang. Penawaran agregat ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Selanjutnya yaitu markup model. Pada teori ini, dasar pemikiran model inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu
cost of production dan profit margin. Relasi antar perubahan kedua komponen ini dengan perubahan harga dapat dirumuskan sebagai berikut: price cost plus profit margin. Karena besarnya profit margin ini biasanya telah ditemukan sebagai salah satu persentase tertentu dari jumlah cost of production, maka rumus tersebut dapat dijabarkan menjadi price sama dengan cost plus A persen X cost. Dengan demikian, apabila terjadi pada kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun cost of production dan atau penaikan pada profil margin akan menyebabkan kenaikan harga pada harga jual komoditi di pasar. Selanjutnya yaitu teori struktural. Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan struktural cost inflation. Hal ini disebabkan karena struktur negara berkembang umumnya yang masih bercocok agraris, sehingga goncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen, faktor eksternal, pergantian musim, terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang yang bersifat secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, kontinu. Penyebab terjadinya inflasi selalu dihubungkan dengan jumlah uang yang beredar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.